Ya kalau lihat judulnya sih memang aksi sosial ya gede, tapi kan kalau berdasarkan undang-undang dilarang untuk melibatkan anak-anak dalam kampanye. Dan di dalam Betul. gambar backdropnya tadi juga terlihat ada salah satu paslon ya, paslon nomor urut 2 yang sangat identik dengan simbol, warna dan juga karikatur kartunnya. Iya, termasuk lokasinya ini, Baby. Iya. Lokasi kegiatan ini diadakan di sekolah dan kemudian tadi dua narasum juga menjelaskan secara langsung bahwa ini adalah bagian dari kegiatan paslon nomor urut 2 ya. Nah, aksi seperti ini sebenarnya boleh atau tidak, dan kita akan berdiskusi dengan narasumber. Ada Mas Rey Rangkuti, pengamat politik. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa kabar? Ini lagi di luar kota sepertinya nih. Ya, Mas Rey, ini kan lagi ramai nih, beberapa pelanggaran terjadi di beberapa daerah. Tadi ada yang menggunakan kantor desa, kantor lurah begitu ya untuk kampanye paslon 02, dan kemudian ada kegiatan di salah satu sekolah di Tajur, Bogor begitu ya, yang jelas-jelas dilakukan oleh paslon 02 dalam membagikan susu maupun makanan secara gratis. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Rey? Ya, sejauh ini lumayan banyak ya intensitas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 02 terkait dengan model kampanye gitu ya. Sebelumnya kan di Jakarta, Car Free Day, bagi-bagi susu gratis gitu. Dan juga dugaan adanya pelibatan anak-anak kecil di dalam kampanye yang dimaksud gitu ya. Dan sekarang terjadi di beberapa tempat. Nah, terakhir ini yang hangat yang disebutkan tadi ada di 2 tempat, Sidoarjo dengan Bogor gitu. Nah, untuk semua hal ini ada beberapa tindakan yang cukup tegas dilakukan oleh penegak hukum pemilu, dalam hal ini Bawaslu ya. Misalnya di kasus Jakarta kan mereka sudah melakukan penindakan gitu. Nah, kita tinggal tunggu tentu yang di Sidoarjo dan juga Bogor ini. Cuma catatan saya sebenarnya untuk perkara-perkara yang seperti ini tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntaskannya gitu. Ini kan kecenderungan kerja Bawaslu-nya untuk kerja-kerja yang seperti ini kadang-kadang butuh 10 hari, 12 hari baru ada kesimpulan gitu. Padahal ini perkara-perkara yang 2 hari aja bisa diselesaikan kok sebenarnya gitu. Karena ciri-cirinya sudah banyak sekali dipertontonkan, yang pada dasarnya tinggal mengambil keputusan ini termasuk melanggar apa enggak gitu. Misalnya kalau kita mengevaluasi yang kasus Bogor yang di halaman sekolah kan, itu beberapa ciri udah bisa ditandai itu. Satu, di halaman sekolah. 2, pesertanya anak-anak. 3, ada spanduk dengan simbol dari paslon tertentu gitu ya. Kedua, nama programnya hampir sama dengan nama program dari paslon tertentu begitu ya. Kemudian pelaksana juga ya. Pelaksana juga terkait dengan paslon tertentu gitu ya. Nah, itu semua ada ciri-ciri ya, lebih dari 6 sampai 7 ciri-ciri yang menandakan kemungkinan ada dugaan pelanggaran atau tidak di dalamnya. Makanya saya mengatakan ini sebetulnya bukan perkara yang membutuhkan waktu 7 hari, 8 hari menyelesaikannya, 2 hari aja cukup tuh. Tinggal dipanggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak sekolah misalnya ya. Dan yang kedua tentu penyelenggara ya, untuk melakukan klarifikasi. Dan pemanggilan itu kan cukup sehari. Tinggal rapat dan diketok apakah ada indikasi kecurangan, ada indikasi kampanye yang melanggar aturan atau tidak gitu. Sesederhana itu sebetulnya. Cuman kalau kita lihat kinerja Bawaslu-nya dari pusat ke daerahnya, perkara-perkara yang seperti ini bisa memakan waktu mingguan gitu. Nah, di sini yang kita menjadi agak agak khawatir kalau untuk perkara yang terang benderang ini aja diselesaikan dengan mingguan, gimana nanti kalau mereka kita minta ngurusin soal dugaan adanya uang harap masuk ke dana kampanye ke rekening partai politik misalnya. Itu udah sulit lah dibayangkan tuh kan gitu. Lalu Mas Rey, pandangan Anda dengan strategi paslon nomor urut 2 ini dengan melakukan aksi sosial yang sebenarnya adalah kampanye, menurut Anda bagaimana? Apakah kalau aksi sosial yang dilakukan bagi-bagi susu gratis di sekolah ini tidak ada backdrop dari simbol ataupun juga gambar dari paslon tertentu, ini masih diperbolehkan atau bagaimana? Karena mengingat memang programnya ini adalah dikhususkan untuk anak-anak ya, bagi-bagi susu gratis dan juga makan siang gratis. Sebetulnya kalau Bawaslu itu nggak perlu mencari tahu apa nama dan judul acaranya gitu.
Jadi jangan berfokus bahwa judulnya ini bakti sosial, judulnya ini pengajian misalnya ya, judulnya nggak terlalu, bukan itu pokok soalnya. Mestinya bagi Bawaslu dia harus lihat acaranya apa gitu. Mau dibalut dengan nama bakti sosial, kayak dibalut pakai nama pengajian misalnya, dibalut dengan pengobatan gratis macam-macam. Kalau ada unsur-unsur yang disebut dengan unsur kampanye di dalam, apapun nama acara itu ya bisa dikenakan hukum pemilu gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau kemudian misalnya ya cara menanganinya itu tergantung kepada nama agendanya, ya boleh jadi nggak ada yang melarang semuanya tuh gitu, karena itu pasti berhubungan dengan apa namanya itu tema-tema yang tidak dikaitkan dengan pemilu kan gitu. Termasuk di dalamnya kan misalnya ada ajakan memilih atau tidak memilih nggak gitu. Ya kalau cuma itu soal perkaranya mungkin semua orang juga nggak akan mengatakan pilihlah saya kan gitu. Itu juga model kampanye tahun 70-an 80-an yang ngajak orang milih saya kan. Kalau model kampanye tahun 2000-an ini orang nggak perlu lagi menunjuk pilihlah saya. Dia tinggal pampang spanduknya, dia tinggal ini ya. Orang udah ngerti dia sedang butuh suara kan. Kira-kira begitu. Sama seperti iklan-iklan yang kita temukan akhir-akhir ini, nggak ada lagi tuh minuman saya paling hebat misalnya. Ini udah gak jarang model iklan yang kayak gitu. Iklan sekarang itu nggak pernah nunjuk keakuan gitu ya. Mestinya nunjuknya bayang-bayang gitu ya. Itu modelnya sekarang. Maksud saya adalah kalau Bawaslu berpatokan dengan cara normatif yang kayak begitu, ya model-model yang kita lihat di depan mata ini bisa lewat semua. Karena ini kan pakai tema yang nggak ada hubungannya dengan kampanye kira-kira kan. Cuma kan kalau kita lihat bendernya, kita lihat backdropnya, kita lihat nama programnya, kita lihat penyelenggaranya, kita lihat baju yang dipakai, macam-macam dan seterusnya itu boleh disebut terikat dengan kriteria yang disebut dengan kampanye. Apa kriteria kampanye itu? Ya ada citra diri di dalam, ada ini, ada itu dan sebagainya itu. Ya, Pak Mas Rey, kalau Anda lihat ini kan pelanggaran terjadi beberapa kali paslon 02 yuk. Dalam catatan Anda, paslon nomor 01 dan 03 apakah bersih begitu? Tidak ada pelanggaran dalam catatan Anda? Ya tentu saja tidak ada yang bersih mungkin ya, tetap ada pelanggaran di sana, pelanggaran di sini gitu ya. Cuma yang saya bicarakan itu tadi kan soal kuantitas. Nah sejauh ini yang kelihatan paling banyak ya diduga melakukan pelanggaran terhadap kampanye itu adalah 02 ya. Kita udah tahu lah bahkan sudah pada taraf. Nah yang terakhir ini kan soal pernyataan yang dianggap pernyataan menista kan gitu, yang dilakukan oleh salah satu paslon gitu. Ya, dari ada, Mas Rey, kalau dari lihat kuantitas gitu ya dari pelanggaran paslon 02 ini, apakah Anda melihat ini sebagai sebuah arogansi? Mungkin bukan arogansi, tetapi saya melihatnya ada semacam target yang harus dicapai gitu. Atau tidak pedulian? Iya, jadi gini, maksud saya begini. Apa sih yang membuat situasi ini terjadi? Karena ada target yang harus dicapai gitu. Ya, target itu kemudian membuat cara dilupakan gitu loh. Nah, muncullah yang seperti yang sekarang ini kita alami. Nggak penting lagi kelihatan caranya. Ya, pokoknya kalau masih bisa berkelit, kita akan kelit gitu. Yang penting targetnya tercapai gitu. Nah, apakah ini juga artinya sebuah bentuk penodaan demokrasi? Oh iya, tentu saja. Kalau ada unsur pelibatan anak, unsur pelibatan tempat sekolah, rumah ibadah, fasilitas negara. Nah itu semua sesuatu yang buruk di dalam demokrasi, dan sejak jauh hari kita udah tegaskan bahwa institusi-institusi seperti itu tidak harus bersih dari praktek-praktek yang berhubungan dengan politik ya gitu. Nah jadi kalau itu dilakukan dengan terang benderang, Bawaslu-nya juga seperti kesulitan untuk menegakkan aturannya gitu ya, lama-lama ya akan terjadi pembiasaan kan. Nah kalau terjadi pembiasaan, aturan tinggal di atas kertas, ya praktek bisa berjalan dengan sendirinya gitu, dan itu akan mengurangi kualitas demokrasi kita. Mas Rey, lalu aksi sosial ini yang terjadi di salah satu sekolah dengan bagi-bagi susu, apakah termasuk money politik menurut Anda, Mas? Iya bisa macam-macam nanti, bisa dugaannya ya, bisa misalnya praktek ilegal kampanye gitu ya, bisa kemudian penggunaan fasilitas pendidikan gitu ya, bisa
praktek yang disebut dengan menyogok ya masyarakat untuk mendapatkan suara itu bisa sih. Makanya itu yang kan ada dua tadi tuh. Pertama adalah dipastikan dulu oleh Bawaslu apakah ada praktek yang melanggar. Nah, jenis pelanggaran apa yang dilakukan? Apakah masuk kategori pelanggaran terhadap pemakaian rumah pendidikan gitu atau tidak? Bukan itu saja, tapi termasuk dugaan adanya politik uang gitu. Nah, itu tinggal nanti jenis-jenisnya yang akan ditemukan oleh Bawaslu, tinggal sekarang ya Bawaslunya bergerak apa enggak gitu loh. Itu yang paling pokok sebetulnya gitu. Iya. Mas Rey, kalau Anda melihat sebenarnya kan kegiatan bakti sosial ini baik ya, prinsipnya baik. Lalu namun ada bentuk pelanggaran juga ini yang dilakukan dalam rangka kegiatan ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih memberikan pesan edukatif begitu ya, pesan edukasi gitu ke masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini terlepas dari memang semangatnya baik, tapi ada pelanggaran hukum maupun etika yang dilanggar. Pertama saya katakan dulu sebelum masuk ke jawabnya, keinginan baik itu harus dicari dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai keinginan baik itu dengan melanggar aturan, itu juga nggak tepat. Di satu segi itu yang saya sebut itu yang penting itu tujuan bukan proses gitu. Padahal dalam demokrasi ini ya proses yang penting, proses bagian yang sangat penting gitu. Nah kalau cuma sekedar tujuannya ya tinggal pilih aja kok selesai, ngapain pakai kampanye inilah itulah macam-macam ya kan, buat ribut itu. Tapi nggak bisa begitu, itu satu. Nah yang kedua tadi soal apa namanya? Ya bagaimana meyakinkan warga atau masyarakat ini? Sebetulnya Mas ya, kalau kita lihat tren akhir-akhir ini, masyarakat kita itu nggak terpengaruh dengan politik uang sebetulnya. Kalaupun itu yang dimaksudkan dengan politik uang gitu ya. Jadi masyarakat itu kalau disuruh datang misalnya karena ada bansos, dia akan datang. Tapi yakinlah nggak begitu banyak memberi efek elektoral kepada yang bersangkutan, karena masyarakat itu udah punya pilihan masing-masing. Nah kalau kita lihat di survei, kalau ditanyakan nih kepada para pemilih, apakah mereka terima uang gitu misalnya ya, uang dan bentuk yang lain, mereka akan jawab terima. Tapi apakah akan mereka pilih? Belum tentu. Paling hebat tuh cuma 22% atau paling hebat 30% dari total yang terima uang mau memilih yang memberikan uang gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu efektif lagi praktek politik uang itu di tengah masyarakat gitu. Masyarakat kita waktu demi waktu terus belajar, masyarakat kita waktu demi waktu terus makin cerdas ya. Tapi tentu kalau uangnya diberikan, ya mereka akan terima, tapi belum tentu mereka akan pilih gitu. Makanya praktek-praktek uang yang seperti inilah yang menurut saya kampanyenya itu bukan kepada pemilih, kampanyenya itu ke peserta pemilu. Diingatkan kepada mereka bahwa praktek-praktek penggunaan politik uang di dalam pemilu itu pada dasarnya sudah mulai tidak efektif untuk memengaruhi para pemilih itu. Lah Mas Rey, kalau Anda melihat beberapa pelanggaran ini, ya tadi ada di Jawa Timur dan kemudian di Jawa Barat ini kan pelanggaran-pelanggaran kerap terjadi. Terus Bawaslu juga rupanya cukup tidak terlalu cepat begitu ya, tidak terlalu represif dalam menyikapi pelanggaran. Nah ini apakah nantinya akan berdampak pada pola pikir atau anggapan masyarakat terhadap proses pemilu ini? Apakah ini dapat menjadi sebuah sikap skeptis gitu yang terhadap proses pemilu tahun 2024 ini? Jadi ya masyarakat itu kemudian mungkin akan terbawa dua arus pada dua hal. Pertama adalah merasa bahwa tindakan yang seperti itu biasa saja dalam pemilu gitu ya. Itu bukan sesuatu yang terlarang gitu. Nah yang kedua adalah lama-lama kalau seperti ini banyak dugaan pelanggaran tapi nggak tertangani, nggak jelas sanksinya, nggak jelas juga hukumnya, macam-macam itu, masyarakat bisa skeptis pada hasil pemilu. Nah, jadi mereka bisa mengatakan, ini kan pemilu yang penuh dengan kecurangan, main sana, main sini, nggak disemprit oleh Bawaslu gitu. Jadi itu sangat rentan pada hasil pemilunya, yang berujung kepada sangat rentan pada legitimasi siapapun yang menang nantinya gitu. Nah, itu dia. Dan tentu saja pada tingkat tertentu akan membebani sejarah Presiden Jokowi. Karena orang akan mengenang satu peristiwa pemilu yang dicatat sebagai peristiwa yang terburuk itu terjadi di era akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Iya, ini soal legacy kepemimpinan ya. Ada implikasinya ke sana. Sama seperti orang mengingat
betapa hebatnya pemilu tahun 99 di era Pak Habibie, padahal beliau cuma berkuasa 1 tahun, tapi mampu melahirkan sebuah pemilu yang dianggap paling hebat dalam sejarah pemilu Indonesia pasca tahun 55 itu. Iya, Jadi baik. tahun 55 itu adalah pemilu yang terhebat, lalu terhebat kedua di era kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 99. Jangan sampai orang nanti menyamakan pemilu terakhir di era Pak Jokowi itu kurang lebih sama seperti pemilu di era Orde Baru. Kan menyedihkan sekali bagi nama besar Pak Jokowi Baik. itu. Betul. Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Rey atas Sama-sama. informasinya, atas waktunya. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan sampai jumpa Mas Rey. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas warahmatullahi Rey.